Di poin A ada ketentuan perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketentuan undang-undang dan hukum Islam pada umumnya dikatakan hampir sama. Misal, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di sisi lain, setiap pernikahan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuat. Hukum Islam memandang bahwa perjanjian pranikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian, maka hukum Islam mengantisipasinya dengan memperbolehkan membuat perjanjian pranikah sebelum perkawinan. Seperti yang diungkapkan Abdul Manan sebagai berikut. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi menjadi harta milik bersama, dan juga ditetapkan tentang penggabungan hasil, dan begitupun sebaliknya. Al-Khattabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam perkawinan berbeda. Ada yang wajib dipenuhi dan juga ada yang tidak wajib dipenuhi. Syarat yang wajib dipenuhi itu syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan akad dan misi syariat. Misalnya, suami istri yang bergaul dengan baik, istri melayani kebutuhan suaminya, dan suami istri harus memelihara dan merawat anak yang lahir dari perkawinan itu. Yang kedua, syarat yang tidak wajib dipenuhi. Syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami istri. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya, atau istri yang harus memberikan nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak. Syarat perjanjian yang tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu adalah diperintahkan. Yang B ada akibat hukum bagi pihak yang melakukan prestasi terhadap perjanjian pranikah. Pada pasal 51 kompilasi hukum Islam, pelanggaran perjanjian pranikah bisa dijadikan alasan bagi istri untuk meminta pembatalan nikah. Hal ini bisa dikategorikan sebagai hukuman bagi istri apabila melanggar perjanjian pranikah. Terdiri dari 3 unsur mengenai pelaksanaan hukuman yang dapat diberikan. 1. Memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian. Pada ketentuan pasal 51 kompilasi hukum Islam, pelanggaran perjanjian pranikah bisa memberikan hak bagi istri untuk meminta pembatalan nikah. Hak tersebut bisa digunakan, bisa juga tidak. Yang kedua, unsur harus ada wan prestasi untuk dapat berlakunya hukuman. Hukuman untuk pihak suami berupa hak bagi istri meminta pembatalan nikah hanya dapat ditimpakan apabila terjadi wan prestasi atau ketidakpelaksanaan janji. Yang ketiga, ada unsur hukuman yang diancamkan. Tersebut harus hal yang tertentu atau pasti. Dalam pasal 51
tersurat